Perkenalannya singkat aja, teman-teman, saya Sari ya, Anastasia Sari Dewi, tapi biasa dipanggil Sari. Saya seorang psikolog klinis dewasa ya, dan saya juga bersama teman-teman yang lain membuat suatu apa ya wadah gitu ya, sekaligus layanan psikologi, kami namakan Anastasia and Associate gitu. Kami berlokasi base-nya ada di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan kami menyediakan berbagai layanan psikologi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nanti bisa dicek kami psikolognya, spesialisnya apa aja, beda-beda gitu. Mungkin itu perkenalannya sedikit ya. Saya biasa dipanggil Sari. Thank you, Lena. Ya, baik. Terima kasih Kak Sari. Nah, teman-teman semua, di sini kita tentunya akan membahas atau mengupas tuntas apa yang dimaksud dengan toxic relationship. Nah, mungkin banyak sekali nih teman-teman yang masih bingung, apa sih yang dimaksud dengan toxic relationship? Makanya kita tanyain aja nih ke ahlinya secara bagaimana caranya sih bahwa kita masuk dalam toxic relationship, sekaligus menyadari problemnya itu berasal dari kita sendiri atau dari orang lain. Nah, mungkin kakak bisa menjelaskan nih ke kita jawaban dari pertanyaan tersebut itu seperti apa. Begitu kak, dipersilahkan. Oke, thank you Lena. Jadi belakangan ini tuh istilah toxic relationship tuh kayak hype banget ya, banyak dipakai di mana-mana. Nah, tapi kali ini nanti saya juga mau meluruskan supaya kita jangan mudah mendefinisikan oh yang ini toxic kalau tidak sesuai dengan saya dibilang toxic dan lain sebagainya. Cara bedanya kalau saya boleh sharing dulu di awal secara termin atau secara harfiah lah. Kita kalau mengartikan toksik itu kan beracun, hubungan yang beracun itu udah standar banget dan teman-teman pasti udah tahu banget gitu. Tapi racun yang seperti apakah? Apakah yang pasti harus mematikan dalam arti sampai meniadakan saya di muka bumi ini baru itu bisa dikatakan toksik atau termasuk melukai. Nah, itu adalah toksik dalam arti yang mengecilkan fungsi dan peran kamu secara psikologis. Ini yang seringkali nggak kelihatan, ya. Merugikan, membebani, menekan fungsi psikologis kamu, kesejahteraan psikologis kamu, termasuk nanti akhirnya berdampak pada kesehatan mental dan lain sebagainya, harga diri dan lain sebagainya. Jadi hubungan ini sifatnya merugikan salah satu pihak, maka ini dapat dikatakan toksik. Ya, jadi tidak baik untuk satu pihak dan cenderung menguntungkan di satu pihak. Jadi mungkin itu penjelasan awalnya dulu nih. Jadi tidak imbang gitu. Gitu ya, Lena ya, penjelasannya. Agak putus-putus nggak sih? Ini yang putus-putus Nah, siapa baik ya? kak. Saya jadi bingung. Gimana? Ini Di di sini tempat agak saya apa di putus-putus tempat? kak. Oh, mungkin kasih tahu yang putus-putus yang di jaringan yang mana nih mungkin supaya kita cek. Mengingat toxic relationship itu sepertinya menyangkut dengan perasaan ya kak, yang mana artinya itu memiliki subjektivitas tersendiri. Nah, apakah semata-mata hal yang kita anggap sebagai toxic relationship juga diartikan seperti itu oleh orang lain? Oke Lena, saya coba ulang pertanyaannya ya, karena tadi di awal agak terputus, jadi saya make sure pertanyaannya kaitannya apakah eh, toxic relationship itu kan subjektif gitu ya, jadi gimana cara bedainnya ya? Oke, Iya kak. oke. Nah, kayak tadi nih teman-teman, eh, kita kalau ngomong cocok dan nggak cocok itu memang subjektif. Nyaman dan nggak nyaman juga subjektif.
perilaku toksik juga boleh dikatakan subjektif lah untuk beberapa orang. Ada yang merasa baik-baik saja diperlakukan A, tapi ada yang merasa itu adalah hal yang luar biasa dan itu sangat merugikan dan tidak nyaman kalau misalkan diperlakukan seperti A gitu. Jadi betul bahwa itu sifatnya subjektif, tapi kembali lagi kita kalau mau memisahkan mana yang toksik mana yang enggak, jadi melihat dulu perilaku yang diterima itu untuk diri sendiri nyaman nggak, rasanya seperti apa, untuk diri kamu sendiri itu seperti apa, atau mungkin merugikan nggak, dalam arti kalau kamu sendiri merasa kok gini ya, nah itu udah kata-kata paling basic lah, kok gini ya, kok aku jadi merasa begini ya, nah dan kok aku jadi merasa begini dan kok aku jadi berpikir aku begini itu negatif, menimbulkan emosi yang negatif, maka bisa dikatakan itu perilaku yang perlu dikomunikasikan dulu, ya, disampaikan dulu. Dan ternyata pihak satunya terus-menerus melakukan hal yang sama dan tidak bisa menerima penjelasan kamu, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu inginkan dalam hubungan itu. Dia terus memaksakan perilaku tersebut, mengabaikan perasaan kamu, mengabaikan apa ya, pendapat kamu dalam hal itu, maka itu bisa dikatakan toksik. Jadi sama nih kayak ibaratnya buat saya makan lobster itu beracun gitu, tapi buat dia nggak apa-apa. Nah, jadi perlu disadari betul ketahanan kamu ini seperti apa dulu. Kamu punya ketahanan apa, kamu nggak tahan di mana, kamu bisa toleransi apa, kamu nggak bisa toleransi apa. Jadi itu perlu dipahami dulu. Gitu. Jadi tujuannya orang tersebut juga perlu dilihat loh ya. Jadi jangan dikit-dikit mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan pemikiran kamu itu toksik, belum tentu. Gitu. Kalau tujuan dia hanya sepihak, maka itu baru bisa dikatakan toksik. Gitu kali, semoga tidak terputus ya. Iya, tidak Kak. Tadi cukup jelas ya, dimana kita toksik itu ya kita sesuatu yang tidak bisa kita terima tuh ya dipikirin dulu tuh bisa gak diterima sama orang lain. Itu cara kita untuk mempertimbangkan apakah itu toksik atau enggak. Nah, sebetulnya pemikiran atau hal apa saja sih Kak yang mendasari seseorang mempunyai pengaruh yang toksik bagi sekitarnya? Oke, pemikiran dan hal apa saja yang mendasari orang melakukan perilaku toksik gitu ya, jadi pelaku toksik gitu ya. Nah, ini ragamnya banyak banget ya, Lena dan teman-teman. Seringkali ini persis banget sore tadi saya dapat klien dan ini kaitannya dengan relationship gitu. Seringkali yang perlu ditanganin nggak cuman korbannya, tapi juga perilaku dari pelakunya, kepribadian dari pelakunya, kondisi psikologis dari pelakunya. Karena seringkali komunikasi itu mungkin disarankan, tapi tidak bisa menyelesaikan atau memutus rantai dari perilaku ini. Ya, karena ada misteri yang perlu dibenahi dulu dari pelakunya. Nah, entah itu kekecewaan di masa kecil, ketakutan di masa kecil, trauma di masa kecil, atau bahkan pelaku toksik itu sebenarnya lebih takut kehilangan pihak satunya dibandingkan yang korban toksiknya sendiri. Seringkali teman-teman mungkin ngelihat temennya, kok mau sih digituin, kamu kan berada dalam hubungan yang toksik, kok kamu mau sih, kamu takut ya kehilangan dia dan lain sebagainya, kok kamu mau sih diposesifin dan lain sebagainya. Tapi kalau kita dari segi psikologis kita lihat orang yang melakukan perilaku posesif, yang justru sangat takut pasangannya nengok-nengok kanan kiri, punya ketakutan yang sebenarnya dipendam sangat besar. Itu yang mendasari dia, makanya bisa timbul posesif, bisa timbul trust issue, atau bahkan mungkin punya kebutuhan untuk menguasai sesuatu, punya kebutuhan untuk mendominasi yang mungkin dia dulu dikecilkan waktu dia masih masa lalu lah. Saya nggak bisa bilang itu masa kecil, masa remaja, atau masa sebelumnya, tapi mungkin di pengalaman hidup dia sebelumnya dia pernah diremehkan gitu ya, atau disepelekan, sehingga di saat ada orang yang punya atensi, punya kemauan untuk secara afeksi
peduli sama dia, disitulah kebutuhan dia untuk mendominasi juga timbul gitu. Nah, ini yang perlu digali. Betulkah itu dasarnya adalah karena kamu menjalin hubungan karena kamu betul-betul peduli untuk kebaikannya dia, atau kamu sebenarnya mau menguji seberapa hebatnya kamu dalam menguasai sesuatu, dalam mengontrol sesuatu, atau kamu merasa diri kamu cerdas, mampu memanipulasi segala sesuatu. Nah, ini yang perlu dibenahi oleh pihak psikolog lah, katakanlah. Nah, pihak korbannya perlu dibenahi dari segi belief-belief yang salah gitu. Jadi ininya banyak nih faktor-faktor penyebabnya. Gitu, Lena. Oke. Jadi banyak banget ya ternyata faktor-faktor seseorang bisa jadi pelaku toksik dalam hubungan dalam suatu hubungan. Nah, di sini juga jadinya muncul nih pertanyaan bagaimana sih sikap kita ketika kita berada di lingkungan atau sesuatu yang toksik, terutama saat kita menyadari problem toksiknya itu dari diri orang lain, Kak. Oke. Kalau sudah terlanjur terlibat dalam hubungan yang toksik, perlu dilihat dulu pelakunya siapa, korbannya siapa. Oke, pelakunya katakanlah ini kan toxic relationship skopnya luas ya, bisa dengan pasangan, bisa dengan orang tua, bisa dengan rekan kerja, dengan teman. Nah, itu macam-macam. Kalian ketahui dulu, ini yang saya lagi hadepin toxic relationship dengan siapa? Kenapa saya bisa sebut ini toxic? Oh, dalam hal A, B, C, D, E. Bisa nggak saya menyelesaikan ini supaya polanya tidak menjadi toxic lagi? Jadi harus melakukan usaha nyata dulu. Nggak bisa tiba-tiba cari escape lah langsung meninggalkan hubungan. Padahal hubungan itu katakanlah misalkan berpotensi untuk hubungan bisnis, hubungan sosial dan lain sebagainya. Ini nggak bisa langsung diputus begitu aja. Lakukan dialog terlebih dahulu, komunikasi terlebih dahulu, kompromi dulu. Sampaikan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginanmu. Agar pihak lain juga memahami mana yang bisa kamu toleransi, mana yang enggak. Nah, ketemu nggak jalan tengahnya? Oh, ternyata nggak ketemu. Pihak lain tetap memaksakan pakai caranya dan itu ternyata nggak nyaman buat saya. Oke, kemudian silahkan pertimbangkan, memungkinkan dan merugikankah kalau misalkan kamu pergi dari hubungan itu, memutus hubungan itu. Oh, ya sebenarnya nggak rugi-rugi amat sih, misalkan. Saya tetap dapat teman lain yang lebih nyaman, lebih cocok, lebih suportif untuk saya. Oh ya sudah, lakukan. Jauhi stresornya, gitu ya. Karena beda frekuensi nih, nggak nyambung. Jangan dipaksain. Nanti kalau beda frekuensi yang ada salah satu saklarnya putus ya, bisa kamu bisa dia gitu. Atau ternyata kebalikannya, oh saya kalau kehilangan relationship ini, kehilangan relasi sama ini, itu saya bisa rugi dalam banyak hal. Ya entah itu ini ternyata rekan kerja, rekan bisnis atau mungkin teman saya ini apa ya, dia suka maksain sih gitu, tapi itu memang dia dan kepribadiannya. Jadi yang langkah pertama apa yang harus dilakukan saat tidak memungkinkan untuk menghapus relasi itu? Don't take it personally ya teman-teman. Dia ingat, dia seperti itu dengan apa yang terjadi di kehidupan dia sebelumnya. Terbentuklah dia dengan segala perilaku, kepribadian, karakter, dan polanya dia dalam bersosialisasi dengan orang, berrelasi dengan orang. Jadi don't take it personally itu yang kedua. Kalau misalkan tidak memungkinkan untuk pergi dari hubungan. Kenali itu sebagai dia dan dirinya lah, bukan ke kamu aja. Jadi jangan, oh karena saya tidak berharga maka saya diperlakukan seperti ini. Oh karena saya lemah, karena saya bodoh, karena saya apa. Enggak, itu jangan sampai seperti itu ya. Ini perlu dilakukan dan ditanamkan betul-betul kalau memang kalian tidak bisa keluar dari hubungan ini. Kemudian yang selanjutnya ya sebisa mungkin jaga jarak dari interaksi yang terlalu sering, karena pasti secara manusiawi walaupun kita sudah menanamkan dia dan masalahnya, dia dan kekurangannya, dia dengan kekasarannya atau dia dengan keegoisannya, seringkali walaupun kita sudah menanamkan itu, kalau mood kita lagi nggak enak, lagi capek, lagi apa, pasti tetap akan senggolan. Jadi make sure untuk
membatasi interaksi dengan pihak tersebut. Gitu sarannya Lena. Yang kedua itu yang perlu teman-teman coba, don't take it personally ya. Itu dia dan masa lalunya. Oke Kak, cukup jelas ya bagaimana cara kita nih menghadapi kalau kita masuk ke toxic relationship. Akan tetapi timbul lagi nih pertanyaan Kak, kan tadi udah diulas tuh toxic relationship tuh nggak Hmm. cuma tentang pasangan aja, tapi tentang orang tua juga mungkin atau tentang bisnis kita atau sahabat kita. Nah, ini ada pertanyaan yang cukup dilematis nih, Kak. Bagaimana jika kita merasa toxic relationship itu justru antara hubungan kita dengan orang tua kita, Kak? Dan tidak jarang beberapa dari kita justru sulit sekali kalau misalnya harus bicara, harus diskusi dengan orang tuanya. Itu seperti apa, Kak? Ya, oke. Toxic kaitannya orang tua ya, toxic parent ini juga sering dibahas. Yang pertama, lihat dulu motivasi orang tua ini mendidik atau betul-betul toxic. Jangan sampai perasaan nggak nyaman karena harus belajar hal yang baru atau dikritik itu membuat kamu merasa orang tua toxic gitu ya. Karena proses belajar itu memang nggak nyaman, dikritik itu nggak nyaman. Apalagi orang tua itu sumbernya yang paling ngingetin kamu. Ya, paling akan kritik kamu, paling akan nyerewetin kamu. Nah, ini jangan mudah untuk langsung melabel, oh orang tua saya toksik gitu. Bahaya. Dalam penggunaan kata-kata hati-hati ya. Apalagi kalau mudah melabel seperti itu. Lihat dulu tujuan mereka apa. Keuntungan mereka pribadikah? Atau untuk kebaikan kamu? Ya, walaupun nggak nyaman di hati kamu, tapi kamu harus lihat dulu tujuan akhirnya seperti apa. Kalau kamu bingung untuk melihat tujuannya, cari second opinion yang menurut kamu netral ya. Tapi jangan yang sama-sama sebagai anak seumuran kamu yang sama-sama masih belum matang pertimbangannya. Coba cari pendapat atau sudut pandang orang lain yang menurut kamu netral dan bisalah kamu percaya ya untuk kamu bisa lebih clear dalam melihat itu. Kemudian setelah itu nggak mungkin nih untuk pergi dari rumah atau memutus hubungan, namanya anak dan orang tua akan selalu bersama. Oke, lihat dulu apakah toxic relationship, toxic parent yang kamu nilai ini betul-betul membahayakan untuk diri kamu. Ya, dalam arti levelnya yang seperti apa nih? Apakah sampai ke perilaku kekerasan atau memaksakan sesuatu di luar batas ya? Mengancam yang sifatnya sampai ke udah bukan mengancam nggak dikasih uang jajan nih, udah nggak cuma sebatas itu, tapi misalkan saya sering temui juga mengancam anaknya sampai ke titik yang katakanlah serem lah, saya nggak bisa bilang deh di sini ya, jadi miris. Jadi misalkan kalau kaitannya sampai ke memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu, tanda kutip orang tua ya, pelecehan dan lain sebagainya, nah itu baru bisa baru bisa untuk kamu meyakinkan diri kamu cari pertolongan. Karena mau nggak mau itu harus betul-betul dihindari hubungannya ya. Jika perlu pertolongan dari pihak lain, pastikan pihaknya netral, berkompeten, itu penting ya. Entah itu dari om tante kamu, pihak lain yang kompeten. Pokoknya make sure untuk orang dewasa, tapi juga bisa melihat sudut pandang secara objektif. Kalau perlu terapi keluarga. Gitu. Tapi paling basic adalah lihat tujuannya. Itu mendidik kamu, kebaikan kamu, atau kebaikan mereka sepihak. Gitu mungkin ya Lena dan teman-teman kalau kaitannya sama orang tua nih. Ini saya selektif banget milih kata-katanya. Ya, ini cukup sangat bermanfaat ya untuk teman-teman yang ada problem nih sama orang tuanya. Mungkin merasa ada yang kurang cocok nih antara teman-teman dan orang tuanya. Bisa diikutin tips-tips dari Kak Sari ya, teman-teman. Nah, Kak, di sini kan toxic relationship tuh kadang sulit kita tinggalkan dikarenakan kita merasa, oh, ini tuh sudah terlanjur lama.
apa ya, Hmm. ikatan antara misalkan sahabat kita atau pasangan kita itu udah terlanjur lama, terlanjur dan sulit rasanya untuk meninggalkannya gitu. Nah, itu gimana Hmm. Kak kalau misalnya kita ngerasain hal itu, dan kenapa sih kita tuh kalau udah masuk ke toxic relationship itu banyak denialnya gitu untuk Hmm. meninggalkan lingkungan tersebut, seperti itu Kak. Bagus pertanyaannya. Jadi, kalau udah terlalu lama ya, sebenarnya yang disayangkan ada selama apa sih seseorang menjalani itu dan dia itu hidup masih berapa lama lagi. Dia mau mengorbankan hidupnya yang masih puluhan tahun lagi hanya karena merasa sayang nih gue udah setahun 2 tahun jalanin hubungan begini gitu. Udah pacarannya 5 tahun nih, udah pacarannya 8 tahun nih, udah terbiasa gitu. Walaupun dia selama 8 tahun itu misalkan eh, apa ya, makan hati gitu ya. Nah, tapi dia lupa bahwa dia ini hidup masih lama ya. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan. Satu. Yang kedua, kenapa ya banyak orang denial kalau dia ini berada dalam hubungan yang toksik? Satu, saking bingungnya dia nggak bisa menjelaskan ini adalah kesalahan siapa yang pertama. Saking bingungnya dia nggak tahu definisi hubungan yang sehat seperti apa. Atau saking terbiasa dengan pola yang begitu, ya dia lalu secara perlahan namun pasti punya definisi dan punya kebiasaan untuk mengartikan, oh sayang itu seperti ini, oh cinta itu seperti ini. Kalau nggak begini, namanya saya nggak disayang, nggak diperhatikan. Nah, terbiasa melihat seperti itu, terbiasa berkomunikasi atau berpola dengan orang yang seperti itu, dia akan juga muncul penghayatan seperti itu. Yang kedua, jadi secara otomatis akhirnya deny, nggak bisa nggak bisa objektif lah melihat sesuatu. Campur aduk antara logikanya dengan perasaannya, ya kognisi dan juga afeksinya. Karena ada sayang dengan orang ini campur aduk sama logika di sini. Nah, yang ketiga, seringkali saat seseorang mengakui dia berada di hubungan yang toksik, orang lalu kan akan tanya, gitu. Oh, kalau kamu berada di hubungan yang toksik, lalu kamu mau apa? Kenapa nggak kamu tinggalin? Nah, orang yang kalau ditanya kenapa nggak kamu tinggalin, dia akan membuka kelemahannya yang baru. Nah, ini yang orang kadang merasa, waduh, nanti kalau saya bilang saya sendiri mengakui saya berada di hubungan yang toksik dan orang tua saya melarang saya sama dia, atau teman saya mempertanyakan kenapa saya masih sama dia, nanti saya ketahuan dong, saya malu dong kalau saya bilang bahwa ternyata ya, saya kalau jomblo nanti dikiranya nggak laku. Ya, saya kalau sendiri nanti siapa yang mau nanggung saya secara finansial? Saya nggak tahu saya bisa kerja apa enggak. Ternyata ada banyak keraguan terhadap dirinya dia sendiri. Sehingga otomatis dia tidak mau mengakui bahwa dia bergantung dengan orang lain, sehingga daripada saya mengakui itu lebih baik saya bertoleransi dan merasa baik-baik saja di hubungan ini. Karena kalau saya lepas dari hubungan ini, ada banyak hal yang lebih beresiko untuk saya dan saya nggak siap untuk mengakui rasa malu itu, rasa lemah itu. Nah, ini yang perlu jadi PR. Karena ternyata saya nggak siap loh untuk berdiri sendiri. Saya harus ada dia. Sebagaimanapun kekurangannya dia. Nah, ini yang perlu dipilah-pilah. Hmm, jangan sampai denial seperti itu. Karena dalam sesi pun ya secara kognisi sangat sangat nggak enak untuk mengakui sesuatu yang ternyata saat Anda ucapkan, oh iya ya saya salah. Itu eh, nggak enak. Jadi orang seringkali deny. Gitu mungkin Lena. Jadi kemungkinan-kemungkinan alasan orang denial terhadap posisinya sebagai korban toksik. Oke Kak, itu udah cukup menjawab sekali gitu ya, gimana ketika kita sulit nih, merasa sulit untuk meninggalkan sesuatu hal yang toksik, itu mungkin dikarenakan hal-hal yang disebutkan kakak tadi.
Nah, Kak, Hmm. dari tadi kan kita ngebahasnya tentang gimana sih kalau misalnya itu datang dari orang lain ya, dari orang lain Hmm. terus nih. Nah, kalau misalnya Hmm. dari diri kita sendiri nih, misalkan kita udah menyadari, oh ternyata aku itu orangnya suka ngatur orang lain. Oh, ternyata aku itu Hmm. orangnya suka memaksakan apa yang aku mau. Nah, itu bagaimana Kak cara kita mengatasinya ke diri sendiri? Untuk menyadarinya pun gitu mungkin perlu proses ya Kak, apalagi untuk mengatasinya Nah, gitu. Mungkin Kakak bisa kasih oke. tips-tips nih. Betul, 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 Lena. Kadang eh, kita perlu berbesar hati ya dan berjiwa besar untuk mengakui bahwa kadang kita melakukan perilaku yang toksik. Nah, ini perlu segera betul-betul cepat diakui ya, karena nggak usah malu. Tiap orang itu punya kecenderungan tertentu dalam hal kesehatan mental lah kita ngomong ya. Cuman saat sudah kamu merasa kamu ini kok saya begini ya, kok saya menyakiti dia ya, kok dalam hubungan ini saya nggak bisa ngontrol nih rasa saya untuk ngeposesifin dia ya. Kalau saya nggak posesif tuh saya nggak nyaman karena saya takutnya dia nanti kenapa-napa. Bayangan saya tuh kame, dia selingkuh lah, dia beginilah, dia nanti deket sama orang. Nah ini gimana? Berarti yang harus berproses adalah dirinya sendiri dulu. Saran saya adalah cari bantuan profesional ya, atau eh, carilah bantuan dari teman di sekitar kamu yang bisa ngasih kamu masukan secara objektif. Tapi kalau sifatnya sudah betul-betul sampai ke seperti itu, ya sudah dapat masukan dari teman, dapat support system untuk lebih bijak dikomunikasikan, udah dibantu dengan perjalanan waktu yang panjang, tidak ada perselingkuhan, tapi dia tetap begitu, maka ini yang perlu dibenarkan. Ada apa sih sama dia sampai dia seperti itu? Kenapa harus setiap marah langsung mukul? Setiap marah langsung maki-maki? Setiap marah langsung hilang hilang apa ya, hilang kayak orang hilang kontrol gitu ya, pasangannya bisa langsung dijedotin lah, di apalah. Nah ini perlu sudut pandang yang ketiga gitu ya, karena siapa nih PR-nya di mana, berproses bersama, pelakunya di terapi ya, dilatih di terapi untuk lebih punya kontrol ya dan sadar atas semua pikiran dan rasanya. Pihak korban juga perlu di terapi ya dan di konseling untuk dia lebih bisa paham situasinya, dan tadi ditarik agak lebih jauh supaya tidak membuat ini berdampak besar. Dia harus dilatih untuk don't take it personally. Dan dia harus dilatih tentang bagaimana dia harus bersikap supaya pola ini bisa cepat putus. Nggak muter di situ terus ya. Karena kita tahu cycle of abuse ya, itu urutannya biasanya selalu dimulai dari perilaku tertentu, diciptakan rasa tertentu yang nggak nyaman, kemudian dikasih punishment, ya, entah itu didiemin, silent treatment, entah itu dipukul, entah itu diputusin sebagai bentuk hukuman, direndahkan, kemudian nanti tahu-tahu minta maaf, ngasih hadiah. Nah, orang nih bingung. Kalau ini tidak dibekali, pihak korban ini tidak dibekali tentang ini, ya, tentang ritmenya seperti ini, dia akan ngikutin terus. Dan kalau ini ngikutin terus, dia akan merasa nggak ada yang perlu digubah, karena ini akan muter terus berdua. Nah, ini perlu disadarkan, sembari ini di terapi. Begitu mungkin Lena yang bisa saya sampaikan. Oke Kak, terima kasih nih Kak udah banyak banget ternyata hal-hal yang kita bahas mengenai toxic relationship ini. Nah, ini ada tanggapan nih dari teman kita, dari Andrew Mulia. Menurutku, Mhm. kenapa orang bertahan di toxic relation? Karena biasanya si pelaku ini sangat manipulatif. Jadi gak semuanya Mhm. menyakitkan, tapi ada momen-momen di mana perilakunya bisa sweet banget asal diturutin. Nah, Mhm. ini gimana Mhm. nih Kak kalau misalnya ada yang kayak gitu? Pelakunya ini sangat Iya, manipulatif nih ke lawannya iya, gitu. betul betul itu tadi sama yang kayak saya omongin tentang cycle of abuse. Di akhir itu ada yang namanya fase honeymoon. Nah, biasanya saat emosinya dia udah lebih turun, dia udah lega ya. Wah, maki-maki, banting-banting atau mungkin marah-marah atau tadi menjelekkan pihak lawan,
Gimana mungkin pihak korbannya itu justru merasa iya ya, apa gue yang aneh ya, apa gue yang sakit ya, apa gue yang salah ya, apa gue harus begini begitu. Nah, di saat sudah mulai ragu ya, dipertanyakan terus, lama-lama kan korban mempertanyakan dirinya sendiri. Dia jadi ragu juga, betul ya, apa jangan-jangan aku begini. Nah, kemudian dia jadi nurut ya, jadi nurut seolah-olah dia jadi mau memenuhi keinginan dari pelaku ya. Kemudian kalau sudah dipenuhi atau sudah dihukum, sudah diputusin, sudah dibentak, sudah di apalah gitu kan ya, seolah-olah sudah lega nih pelakunya. Ada fase yang namanya kayak kurva gitu ya, udah mulai kalem ya. Entah itu tiba-tiba liburan bareng, ngasih bunga, terus bisa nonton bareng lagi gitu. Pihak yang tadinya sudah jadi korban dari merasa tidak dicintai, kembali lagi moodnya jadi oh merasa dicintai gitu. Jadi dia ngikutnya di situ terus ke bawah terus. Yang dia lupa sebenarnya selama dia tidak berubah, pihak korban, pihak pelaku juga nggak akan berubah. Jadi ini butuh dua pihak, dua pihak. Jadi ibarat pola ya, ibarat pola gini. Eh, Pihak yang satu selalu ngeladenin pihak ini ya, dia mau minum teriak dikasih minum, teriak dikasih minum. Suatu saat dia lagi sakit, dia lagi ada keperluan lain, dia harus pergi, ini nggak bisa minum karena terus dia marah-marah karena kamu kemana, kenapa nggak kasih saya minum, itu kan tugas kamu, itu kan kewajiban kamu kasih saya minum, padahal ini dulu punya kemampuan untuk ngambil minum sendiri, kenapa jadi nggak bisa. Nah, ini yang jadi kacau. Dan ini kita nggak bisa bilang ini cuma salah satu loh ya, salah keduanya. Karena dia juga menciptakan pola yang salah. Nah, jadi dari awal sungguh-sungguh perlu dibicarakan tentang mana yang perlu, mana yang enggak. Jangan sampai tercipta pola yang salah gitu. Ini yang bisa kebayang ya Lena ya, suatu saat dia bisa menderita dan menyalahkan ini gitu. Kamu nggak kasih saya minum kok, kamu kemana aja gitu. Kamu nggak perhatian sama saya. Nah, padahal dulu aslinya dia bisa sendiri untuk minum gitu. Ini juga merasa iya ya salah saya nggak ada untuk dia. Kacau begitu. Seperti Oke. itu. Nah, ya udah jelas banget ya, Kak. Nah, terus kalau misalnya nih, ketika kita bertahan di dalam toxic relationship itu dengan tujuan untuk memperbaiki, apakah ada kemungkinan itu bisa diatasi atau tidak, Kak? Seberapa persen sih kemungkinannya kalau misalnya si toxic ini tuh sebenarnya sudah berjalan lama gitu? Kan ada Hmm, yang bilang untuk mengubah kebiasaan itu tidak mudah ya, Kak. Dan ini udah termasuk ke kebiasaan berarti gitu. betul, betul. Untuk model atau pola yang sudah menetap lama, tentu juga prosesnya lama. Kalau mau butuh bantuan profesional, bukan berarti nggak mungkin juga. Saya rasa sih selama motivasinya ada dari klien atau dari siapapun Anda, motivasinya untuk berubah menjadi lebih baik ada, itu bisa ditangani. Semakin besar motivasi, semakin cepat proses perubahan. Ya, mau itu udah 10-20 tahun, tapi kalau kamu merasa sudah tidak nyaman dan motivasimu besar, ya, tiba-tiba ada satu kejadian yang bikin kamu sadar bahwa dia itu berharga, kan motivasimu langsung besar. Rasa takut untuk kehilanganmu jauh lebih besar. Proses bisa lebih cepat gitu. Jadi belum tentu pola yang baru 1 tahun pasti selesai lebih cepat, belum tentu. Kalau orangnya bersikukuh merasa baik-baik saja itu juga susahnya setengah mati. Jadi di akan diintervensi kedua belah pihak gitu. Dan juga akan kembali ditarik lagi nih. Biasanya proses untuk konseling, terapi, kalau dalam hubungan antara orang tua dengan anak, hubungan antara pasangan atau siapapun itu, biasanya nanti punya trik-trik tertentu lah untuk dia kembali sadar bahwa ini penting gitu. Dan aku nih merasa cukup. Nah, karena kan kayak tadi ya, Lena, sumbernya itu adalah di dirinya sendiri. Dia melakukan satu perilaku toksik, ternyata sumber atau lukanya itu udah dia bawa dari dulu. Dia muncul perilaku itu karena ketakutannya yang
dulu. Nah, ini yang nanti diotak-atik sama pihak terapis. Relevan nggak? Masuk akal nggak? Masih perlu nggak dibawa dan lain sebagainya. Seperti itu. Karena jangan sampai nih kekecewaan di masa lalu ya atau pengabaian di masa lalu akhirnya dia tumpahkan ke orang yang ada di masa sekarang, which is itu nggak relate lah, nggak rasional gitu. Nah, iya Kak, berarti memang ada kemungkinan ya Kak selama kedua pihaknya itu mau untuk memperbaiki masih mungkin nih untuk diatasi toxic relationship-nya. Eh, Nah, dari tadi kita udah bahas banyak banget ya mengenai toxic relationship ini. Untuk teman-teman yang sudah bergabung di live, kalau misalnya mau tanya silahkan langsung diajukan ya pertanyaannya. Nah, baik Kak, kita lanjutkan lagi ya Kak. Eh, karena bahasan toxic relationship ini tuh cukup unik, jadinya banyak nih pertanyaan-pertanyaannya gitu. Nah, kalau misalnya seseorang nih sudah menjadi pelaku toxic relationship dalam suatu hubungan, kemudian dia berpisah dengan lawannya pada saat itu atau si korban. Nah, apakah orang ini mempunyai kemungkinan untuk melakukan toxic relationship lagi terhadap orang lain atau justru akan berbeda gitu Kak? Itu kemungkinannya seperti apa? Tergantung sejauh mana dia bisa menilai kejadian sebelumnya, ngambil pelajarannya bisa sejauh mana. Kalau dia betul-betul menyadari betul bahwa dia punya kesalahan di masa lalu, ya pola bisa saja berubah ya, karena orang beda-beda. Saya nggak bisa bilang apakah setelah dia selesai di hubungan toksik ini, setelah itu dia akan belajar sesuatu dan jadi lebih baik. Ya kalau dia punya kesadaran itu bisa, tapi akan sedalam apa dia menyadari pola yang terjadi di dia, itu biasanya perlu juga sudut pandang lain ya, untuk melihat dia, menilik dia ke dalam, dan itu akan membantu dia untuk jauh lebih kenal dirinya, dan orang yang jauh lebih kenal dirinya, dia pasti mampu membawa dirinya jauh lebih tepat lah ya. Misalkan saya udah tahu nih, saya paling gemes, paling gatel, paling nggak bisa kalau saya misalkan 1 jam dia nggak ada kabar, misalkan gitu. Karena dulu saya pernah mengalami kejadian begini begitu, dalam 1 jam nggak ada kabar, tiba-tiba terjadi ini. Nah, setelah itu dia punya standar-standar tertentu, sehingga saat menghadapi hubungan dengan orang baru, dia juga masih pakai standar itu. Nah, ini yang dibenahi satu demi satu. Kalau dia sudah punya pemahaman yang baik, kenapa ya saya seperti itu saat dia menjalani hubungan dengan orang baru, dan orang baru ini dalam 1 jam nggak ada kabar, dengan dia sudah tahu bahwa dulu dia ada trauma di situ, dia akan ingat lagi, oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu 1 jam itu kan yang dulu sama dia. Kalau ini saya harus sabar dulu, jangan langsung merespon yang meledak-ledak gitu. Jadi dia perlu tahu hal-hal apa yang sensitif buat dia dulu supaya pola dia kemudian juga berubah. Seperti itu, Lena. Jadi tentatif ya, kita nggak bisa bilang. Oh iya iya. Nah Kak, kalau misalnya seseorang sudah terlibat dalam toxic relationship, itu kemungkinan kan mengalami trauma ya Kak. Jadi ketika seseorang itu terbebas dari toxic relationship tersebut, mungkin saja nih kalau misalnya dia jadi korban, dia tuh jadi takut nih buat mulai lagi, entah itu bersahabat lagi dengan orang lain, atau menjalin suatu hubungan, atau mungkin menjalin bisnis. Itu gimana Kak supaya kita tidak mengalami trauma tersebut, karena kan menghambat kita ya dalam rencana-rencana kita ke depannya gitu Kak. Benar-benar. Seringkali justru timbul ketakutan ya untuk menjalani hubungan baru dengan orang. Nah, kembali kayak tadi ya, kalau teman-teman sudah merasa bahwa pernah jadi korban toksik, ambil waktulah untuk kembali mendapatkan diri kamu lagi secara utuh ya. Apa yang menjadi nilai-nilai kamu, pemikiran kamu, kelebihan termasuk kelemahan kamu. Mana yang kamu sadari betul kelemahan kamu, itu betul-betul dari hasil pengenalan kamu atas diri kamu selama ini, bukan dari kata-kata mantan kamu sebelumnya, atau bos kamu sebelumnya, atau teman kerja kamu, teman kamu sebelumnya ya. Kamu harus seleksi lagi belief-belief, kepercayaan, pikiran apa yang selama ini sudah nempel di kamu selama hubungan itu berlanjut ya. Ambil waktu dulu aja.
Kemudian sudah nih, oh yang ini betul, yang ini enggak, yang ini perlu, yang ini enggak. Yang ini nggak perlu saya ambil secara personal lah, jadi don't take it personally kayak yang tadi di awal kita ngomong. Yang ini dia dan ya ini dia dan tuduhannya aja, ini dia dan dengan segala pemikirannya aja. Yang ini bukan saya. Saya tetap orang yang bisa dipercaya. Saya tetap orang yang uh, bisa setia gitu. Jadi saya ini bukan tipe orang yang gampangan misalkan, atau saya ini uh, bukan orang bodoh yang nggak bisa mengejar mimpi saya. Nah, ini semuanya kamu kumpulin lagi. Jadi saran saya, ambil waktu sejenak. Kalau bisa secara mandiri mengumpulkan semua nilai itu lakukan sendiri. Tapi kalau kamu butuh orang yang support kamu, cari teman yang memang menurut kamu bisa jadi support system kamu. Atau kayak tadi, menetralkan lagi dengan ketemu profesional supaya kamu kembali kenal lagi diri kamu secara utuh. Ya, pikiran dan perasaan kamu menseleksi mana yang relevan dan enggak, rasional enggak, untuk kemudian move on lagi. Akan lebih enteng kok saat kamu memulai hubungan dengan posisi netral. Begitu, Lena. Nah, iya Kak, ini nih, seringkali ketika kita misalkan mau nih, mau berusaha untuk menghilangkan traumanya nih Kak, atau mau berusaha untuk keluar atau mengatasi suatu hal yang toksik bagi kita. Terus kita tuh berpikir nih, sudah ada pikiran kalau kita butuh kayaknya nih bantuan orang lain, atau mungkin lebih khususnya itu bantuan yang memang misalkan dari psikolog atau bantuan-bantuan dari lainnya. Nah itu Kak, tapi seringkali muncul keraguan untuk meminta bantuan, apalagi itu ke profesional Kak. Kayak misalkan, apakah ini perlu ya untuk dibawa ke profesional, atau memangnya aku stres ini ya sampai harus ke profesional gitu. Nah, itu keyakinan-keyakinan itu yang mungkin menghambat bagi orang-orang untuk sembuh lah dari apa yang dialaminya sebelumnya. Itu gimana Kak supaya kita percaya atau yakin deh kalau misalnya itu tuh nggak apa-apa gitu buat dibawa ke profesional tuh gitu. Oke, nggak harus menghadapi kejadian yang luar biasa dramatis ya untuk kamu menanyakan itu atau datang ke profesional. Profesional tidak akan ngejudge masalahmu kecil atau besar, itu enggak ya. Jadi nggak akan mungkin tuh ya profesional, apalagi psikolog yang misalkan sudah biasa handle klien terus bilang, oh gitu doang. Nah, itu nggak mungkin keluar. Jadi merasa aman dulu aja ya. Masalah itu besar kecil semua relatif ya. Dan kalau kamu sudah merasa di titik di mana kok nggak enak ya rasanya ya, kok jadi bete ya, jadi nggak semangat nih ngapa-ngapain, yang biasanya kuliah jadi nggak kuliah, yang biasanya kerja jadi nggak mood, yang biasanya punya ide banyak bisa kerja tiba-tiba kacau balau, nggak bisa mikir, yang biasanya saya sabar ini jadi emosian gitu kan ya. Nah, pokoknya sampai kamu merasa kok gue gini sih, yang biasanya bisa tidur jadi nggak bisa tidur, yang nafsu makan nggak jadi nggak nafsu makan, atau kebalikannya yang biasanya bisa ngontrol makan ini kok kayaknya craving terus gitu, kayak pokoknya lain dari yang lain, kok gue gini sih. Nah, cari aja profesional ya, terlepas dari ada masalah sebelumnya apa enggak yang kamu sadarin, terlepas itu dari hasil relationshipmu yang gagal atau bermasalah sebelumnya apa enggak, lebih baik segera dapat penanganan lah, supaya lebih cepat teratasi, tidak menumpuk dan kayak tadi jadi pola atau belief yang justru salah nempel di kamu gitu mungkin. Oke Kak. Nah, ketika kita memutuskan untuk berhenti dalam toxic relationship atau keluar dari toxic relationship, ada nih sebagian orang yang mungkin memilih untuk berkoar-koar tentang kejelekan si mantannya yang menurut dia toxic itu. Misalkan kalau sekarang itu ke sosial media atau ke
mana gitu, bisa di status WA, status IG, atau Twitter bahkan. Nah, apakah hal itu bisa membantu si korban untuk recover dan tidak kembali ke orang yang sama? Ini pertanyaan dari Kak Andrew Mulia. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Kak, gimana tuh? Hmm, oke, kalau merasa korban, kemudian saking penuhnya ya semua semua kekecewaannya banyak gitu misalkan. Setiap setiap seseorang yang punya kontrol diri ya itu pasti harus pertimbangkan dulu setiap perilaku ada konsekuensinya itu dulu aja. Siap nggak dengan konsekuensinya? Kalau kamu dengan curhat di media sosial kemudian besok-besok banyak yang kepo ya, banyak yang nimbrung, banyak yang kayak tadi nggak semua orang bisa jadi apa ya, suportif dengan kamu. Ada banyak orang yang juga punya kacamata yang berbeda. Jadi siapkah kamu menghadapi konflik baru? Kalau tidak siap, kamu nggak mau nambah konflik baru atau nggak mau apa ya, dikepoin orang atau ditanyain orang, ya saran saya sih tidak di media sosial. Mungkin seperti itu. Karena banyaklah pertimbangannya kalau kita ngomong apalagi kalau sampai sebut nama ya dan lain-lain. Nah, itu juga bisa jadi PR baru lagi. Nah, iya Kak, memang betul ya kalau sekarang itu tantangan kita dalam menahan itu termasuk ke dalam menahan di media sosial karena terkadang kita merasa tidak ada yang mendengar, kita merasa tidak ada yang memahami, jadinya keluarnya di media sosial padahal ada banyak resiko di dalamnya gitu. Nah, Mm, mungkin mm, udah cukup banyak ya Kak yang kita bahas nih, yang kita ulas mengenai toxic relationship. Mulai dari apa sih indikasinya, kemudian dampak-dampaknya, bagaimana cara mengatasinya, mulai dari bertahan atau selesai itu juga sebuah pilihan yang perlu kita pertimbangkan gitu. Nah, mungkin di sini Kakak bisa nih menyampaikan pesan-pesan yang paling krusial gitu di dalam atau mengenai toxic relationship bagi teman-teman. oke. Saya mau apa ya? Mau mungkin sampaikan bahwa ya kamu itu juga berharga. Jadi bertoleransi dan berkompromilah sewajarnya. Ya ini salah satu quote yang juga saya tulis baru-baru ini. Kamu itu berharga, bertoleransi dan berkompromilah sewajarnya. Gitu. Jadi bukan berarti terus kaku-kakuan ya. Jadi tetap bertoleransi dan berkompromi tapi sewajarnya. Oke Kak, nah teman-teman, kamu itu berharga. Tetaplah berkompromi dan bertoleransi sewajarnya. Jadi ingat ya, sewajarnya. Memang kayak kalau berlebihan itu memang tidak baik ya teman-teman. Nah, mungkin untuk selanjutnya nih, kalau misalnya teman-teman mau konsul atau mau cerita, itu bisa gak Kak kalau misalnya menghubungi Kakak kira-kira? Oh, oke. Bisa. Thank you, Lena. Jadi kalau misalkan butuh layanan psikologi, ya sekarang ini ada banyak online melalui video meeting. Atau mungkin teman-teman ada yang di Jakarta, kita base-nya ada di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Buat teman-teman di luar Jakarta mungkin bisa lewat online, hubungin kami aja di anastasia.associate. Eh, tinggal klik deh link yang ada di bio kami di situ dan di setiap post kami juga selalu ada nomor kontaknya. Bisa langsung WA ke situ nanti sama admin akan dibantu. Itu Oke ada yang Kak, nulis. terima kasih informasinya. Nah, Sama-sama. teman-teman bisa ini ya, bisa menghubungi nih ke anastasia.associate kalau misalnya teman-teman perlu untuk konsul, perlu untuk ngobrol-ngobrol nih soal permasalahan yang teman-teman hadapi. Ingat jangan takut ya teman-teman karena seperti yang Kak Sari tadi sampaikan bahwa para profesional tidak akan pernah menjudge Anda bagaimanapun cerita Anda seperti itu. Nah, Betul. mungkin
Itu yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman. Terima kasih kepada Kak Sari telah menyampaikan banyak sekali hal-hal yang bermanfaat bagi kita, yang tentunya ini Amin. sepertinya sangat relate gitu dengan keadaan kita saat ini gitu Kak. Mungkin untuk lain kali kita akan ngobrol-ngobrol bareng lagi dengan tema yang lain yang tentunya tidak kalah seru dari malam hari ini. Oke, terima kasih. Thank Mungkin you. Kak Sari bisa menyampaikan closing statement-nya, silakan. Oke. Thank you Lena ya. Sudah eh menjadi moderator yang sangat baik malam hari ini. Dan thank you teman-teman yang udah join. Semoga apa yang kita bagikan malam hari ini bermanfaat sedikit banyak untuk teman-teman dapat insight baru. Sehat semua, sehat secara fisik, sehat secara mental. Itu satu paket ya. Oke, gitu aja mungkin Lena. Ya, terima kasih Kak Sari dan terima kasih teman-teman semua yang telah